harapan kami karena mereka sih yang menanyakan di teman-teman daerah. Nah, Kemendagri ini yang seharusnya cepat majunya terkait dengan regulasi yang menindaklanjuti dari Menpan. Mungkin arah matanya ke teman-teman dari Kemendagri, Pak. Bapak arah matanya menanyakan ke Kemendagri, Pak. Nanti Polhukam akan kami fasilitasi, Pak. Jadi kurang pas kalau nanya kepada Kementerian PAN RB. Baik, ini kelihatannya semangat semua nih Bapak Ibu sekalian dan para hadirin yang sekarang. Kami buka sesi untuk terkait dengan masalah untuk honorer dan penyelesaian terkait dengan honorer. Silakan kalau ada yang bertanya. Bapak nomor 1, tadi yang belum dulu ya, Bapak yang tengah, ada lagi? Ya, 3, silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Hendar dari BKPSDM Kabupaten Tangerang. Hubungannya dengan penghapusan tenaga non-ASN Pak, yang pertama kami dari pemerintah Kabupaten Tangerang tentunya mengapresiasi kebijakan ini. Kalau dilihat dari segi ingin membangun SDM ASN yang profesional, hubungannya dengan penataan karir dan standar rekrutmen dan gaji yang lebih teratur. Cuman masukan barangkali Pak, yang pertama sesuai dengan PP 49 tahun 2018 bahwa waktu untuk penghapusannya itu akhir November 2023. Kalau tidak salah ini berkaitan dengan rangkaian pemilu Pak, yang pemilu 2024. Barangkali ini perlu diperhatikan karena dikhawatirkan bahwa kegiatan atau kebijakan penghapusan tenaga honorer itu akan menjadikan komunitas politik dalam rangkaian pemilu. Terus yang kedua juga kondisi pasca pandemi COVID, di mana pemulihan ekonomi Indonesia sedang berlangsung. Dan kita juga memaklumi bahwa tenaga honorer memberikan kontribusi terhadap kinerja, terutama di pemerintah daerah. Ini akan memberikan efek terhadap jumlah kemiskinan baru seandainya ini dilaksanakan. Di Kabupaten Tangerang perlu dilaporkan Pak bahwa hasil pendataan tenaga honorer sebanyak 8.836 yang terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama kelompok THK 2 sebanyak 868 dan yang kedua kelompok tenaga non ASN sebanyak 7.968. Terus yang berikutnya Bapak masukkan juga bahwa dalam kebijakan pelaksanaan penghapusan non ASN seperti kita dengarkan tadi bahwa untuk tahun 2022 itu tidak ada kebijakan pengangkatan PNS tetapi lebih ke arah kebijakan pengangkatan P3K. Kami mengalami kesulitan yang pertama sesuai dengan peraturan tentang perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah yang menyebutkan bahwa alokasi untuk belanja pegawai itu maksimal 30% di Kabupaten Tangerang untuk belanja pegawai itu sekarang dengan jumlah PNS 10.000 dan P3K 4.000 lebih itu sudah 29%. Sehingga untuk membuka formasi baru P3K terutama yang strategis yaitu jenis keahlian pendidik dan tenaga kesehatan, kalaupun secara anggaran memungkinkan tetapi secara mekanisme keuangan 30%-nya juga sulit untuk ngambil kebijakan di situ. Sementara kita maklumi bahwa tenaga honor di Kabupaten Tangerang itu sebagian besar
sebagai tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga kebersihan, tenaga yang mengatur lalu lintas, dan tenaga yang ada di Satpol PP. Semuanya memberikan kontribusi terhadap kinerja pemerintah daerah. Terus yang terakhir Bapak, bahwa mekanisme pengangkatan P3K yang berlangsung adalah melalui seleksi. Tadi juga disampaikan bahwa tenaga honor itu sebagian besar sudah berada di usia yang mungkin menjelang usia pensiun kalau PNS. Sehingga kami mengusulkan dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, seandainya pelaksanaan seleksi dilaksanakan, mungkin ada kebijakan pemberian nilai afirmasi hubungannya dengan usia dan pengalaman melaksanakan honor di salah satu pemerintah daerah. Karena kalau tidak dilaksanakan seperti itu, penyelesaian tenaga honor dalam satu pemerintah daerah tentunya sulit untuk dimaksimalkan karena bisa saja kalah bersaing dengan tenaga-tenaga honor yang lebih mudah yang dari daerah lain. Barangkali itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Endar, kami sudah catat. Silahkan tadi yang bertanya Bapak yang di sebelah tengah. Ya, operator minta tolong. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati pimpinan rapat, moderator, para narasumber, Bapak Ibu sekalian peserta rapat yang berbahagia. Izin Pak, kami dari Kota Bekasi, saya KBK PSDM-nya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tenaga honorer Pak. Kami di Kota Bekasi menamakannya TKK Pak, tenaga kontrak kerja Pak. Saya baru jalan 2 bulan Pak di BK PSDM, tapi sangat menarik. Sebelumnya saya di BPKAD Pak, mengurusi keuangan. Jadi dipilih-pilih mana yang enak. Kalau uang diam saja Pak, kalau orang ini surat baru beredar saja Pak, ini riaknya sudah cukup ramai Pak. Namun ini tantangan Pak. Dan mohon maaf juga Bu Sekda kami tidak dapat hadir, dan kami juga seizin Pak Wali hadir di sini. Pak Wali kami sangat berharap ada kepastian segera untuk saudara-saudara kita tenaga kontrak kerja Pak, kalau kami menyampaikannya. Begitupun tadi pada saat rapat ke sini Pak, mau rapat apa tentang TKK. Nah teman-teman TKK yang tahu juga mudah-mudahan Pak ada yang terbaik insya Allah Pak. Nah ini yang saya sampaikan Pak, mungkin tadi teman kami dari Tangerang juga sudah menyampaikan. TKK ini dibilang gak butuh, kita butuh Pak. Butuh Pak. Contoh saja Pak, di kami ini Satpol, Dishub, LH, rata-rata TKK Pak. Tadi Pak pimpinan sudah menyampaikan kalau sudah ganti baju coklat, baju apa, mereka malas biasanya untuk bekerja Pak. Gengsinya tinggi Pak. Seperti itu, makanya yaitu tadi timbul lagi seperti itu Pak. Dan untuk Kota Bekasi kami sampaikan Pak, kami punya 13.200 Pak. Yang sudah P3K Pak ini kurang lebih 1.600 Pak. Dan sudah didata di BKN Pak ini 10.000 sekian Pak. Jadi yang ingin kami sampaikan di sini Pak, solusi-solusi tadi salah satunya ada outsourcing Pak. Kalau kita baca di situ hanya untuk pramusaji Pak, untuk sopir, OB dan sebagainya. Ini mungkin bagi Kota Bekasi tidak mampu menyelesaikan permasalahan TKK Pak. Kalau saya boleh bersaran Pak, ini ada kebijakan tadi pimpinan sudah menyampaikan akan melaporkan ke Pak Presiden, serahkan saja kepada pemerintah daerah sepanjang daerah mampu sesuai dengan anggarannya Pak. Ini mohon maaf sebelumnya Pak. Terus juga Pak, pimpinan tadi menyampaikan untuk 2023 sudah besok Pak. Kami di Kota Bekasi Pak ini bukan mengangkat tapi menggunakan tenaga kontrak kerja yang ada. Per 2 Januari nanti kami keluarkan lagi SK-nya sampai kapan? Sampai tanggal 28 November 2023 sesuai dengan surat edaran Pak. Ini pun sudah rame Pak. Pak kami kok sampai sana? Ya sabar sambil menunggu ada kebijakan yang baru dari pemerintah pusat. Yang perlu kita sikapi Pak, bagaimana 2024?
Karena pada saat Januari nanti pemerintah daerah sudah bergulir penganggaran APBD 2024 mulai dari musrenbang. Terkait juga penganggaran TKK ini atau honor ini juga harus masuk ke SIPD, Pak. Kalau ini tidak masuk, maka pada saat pembahasan di minggu kedua nanti Agustus disampaikan ke Dewan tidak ada, juga ini menjadi simalakama, Pak. Artinya juga ini harus kita sikapi. Makanya pemerintah Kota Bekasi juga punya kebijakan untuk tahun 2024 kami tetap menganggarkan terkait dengan tenaga kontrak kerja atau honor, Pak. Karena kenapa? Kami sambil berharap di pertengahan 2023 ini ada kebijakan yang memang solusinya cukup baik. Ayo lanjutkan tapi dengan aturan bla 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 seperti itu, Pak. Nah, kalau kami tidak menganggarkan di 2024 tiba-tiba dari pusat ada kebijakan yang memang menguntungkan bagi daerah, juga bahaya bagi kami karena rumahnya kami belum siapkan. Seandainya pun pahitnya pusat tetap tidak menganggarkan, ya nanti pada saat Agustus, pada saat pembahasan APBD 2024, kami tinggal mengeluarkan anggaran dari kegiatan TKK ini, Pak. Jadi harapan kami adalah ini, Pak, TKK khususnya di pemerintah Kota Bekasi masih dibutuhkan. Dan kami berharap ini juga tahun politik yang perlu kita sikapi bahwa pimpinan kami tidak birokrat murni, Pak. Separuh badannya adanya politik, Pak. Sedangkan kami ini birokrat murni, Pak. Kalau bicara saklek, undang-undang aturannya jelas, Pak. Tapi kan kami punya pimpinan yang badannya itu tadi, Pak. Nah, ini yang harus kita siapi. Harapan kami adalah dari pimpinan kami, mudah-mudahan terkait dengan TKK atau honorer ini masih diberi kesempatan karena memang, Pak, tidak munafik kami atau semua kita, mereka hanya kurang beruntung, Pak. Hanya kurang beruntung dari kami-kami ini yang sekarang mungkin jadi ASN, yang jadi P3K. Contoh kami pada saat kami di BPKAD, Pak, itu tenaga kontrak kerja mumpuni, Pak. Di akuntansi dia mumpuni, di perben dia mumpuni, Pak. Memang rezekinya saja, Pak. Ya kan, yang memang ya miliknya sajalah, tidak mungkin belum baik, belum beruntung seperti kita, Pak. Kalau P3K juga tadi sudah menyampaikan, Pak, apakah pusat juga nanti dananya mencukupi kalau semua P3K kaitannya dengan DAU dan sebagainya, Pak. Jadi sekali lagi poin yang disampaikan adalah kami sangat berharap untuk secepatnya mungkin di bulan-bulan Januari, Februari, paling lama Maret pada saat berproses ini anggaran 2024 ada kebijakan terkait dengan tenaga kontrak kerja atau honorer ini, Pak. Terima kasih, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin yang sayap sebelah kanan, silakan Bapak akan menanyakan, langsung fokus aja ya Pak pertanyaannya. Kalau tadi yang sudah dipertanyakan terkait harapan, saran, saya rasa sudah kita tampung, Pak. Mungkin ada yang lebih teknis lagi yang perlu disampaikan, silakan. Oke, terkait dengan 3 opsi, Pak, yang tadi disampaikan. Opsi yang kalau saya ingin menambah opsi yang keempat, Pak. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Tangerang sama Bekasi. Sehingga opsi yang keempat, tadi opsi pertama kan diangkat semuanya, yang kedua diberhentikan semuanya, kemudian yang ketiga adalah diangkat secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Karena pada saat diangkat sesuai kebutuhan juga, pastinya berimbas pada anggaran di APBD. Kemungkinan APBD kita juga mungkin pengalaman kemarin ada pengadaan P3K juga yang habis untuk menggaji P3K. Sehingga yang keempat, opsi yang keempat perlu diatur, Pak, terkait dengan tenaga non ASN, misalkan dengan kontrak kerja atau apa namanya ya Pak. Karena pada saat misalkan ada penghapusan tenaga non ASN, pastinya terjadi kegaduhan di daerah. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Tangerang menjelang pemilu 2024, sehingga nanti bertambah polemik di daerah. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, bonus nih 4 penanya terkait dengan honorer. Oh, baik. Ada. Sebentar Bu, yang ini sudah ngangkat mic. Bolehlah nanti ini sapu bersih ya, berarti ada 1, 2, 3. Nanti monggo silakan. Ya. Karena isinya kelihatannya sama nih. Ayo, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua dari Kota Tangerang Selatan, Pak. Saya Fuad, Kepala BKPSDM. Intinya mungkin sama, Pak. Saya ingin memberikan gambaran di Tangsel itu jumlah pegawai negeri sipilnya cuma 4.800. P3K-nya baru ditambah 1.200 kemarin
Berdasarkan Anjap ABK kami, kebutuhan pegawainya itu 23.000. Jadi bisa dibayangkan gap antara kebutuhan dengan kondisi pegawai yang ada. Kami pernah meminta tambahan pegawai PNS, tadi disampaikan memang tidak ada kuotanya. Kemudian minta P3K pun kuotanya kemarin baru dikasih yang nakes sama guru. Nah, harapan kami tadi disampaikan 3 opsi, sama dengan yang dari Bekasi dan Kabupaten Tangerang tadi disampaikan, mohon segera dibuat keputusan, itu saja. Kenapa? Karena kami menghadapi penganggaran, mekanisme penganggaran yang harus segera dirancang apapun itu keputusannya. Misalnya kami di Kota Tangerang Selatan dengan pegawai yang seperti itu tadi, kebijakan dari pusat ya sudah diberhentikan semua, ya sudah. Berarti kami ya mohon maaf dengan pegawai yang 4.800 harus melaksanakan pekerjaan yang harusnya ditangani oleh 23.000 orang. Saya tidak tahu akan seperti apa. Kemudian kalau misalnya diangkat semua, silakan disampaikan, kemudian mekanisme pembayaran penghasilannya seperti apa, jadi kami bisa merancangnya di dalam PAPBD. Karena terus terang Pak, selama saya di BKPSDM, bahasa ininya lelah kami Pak. Hampir setiap minggu ada saja orang datang, Pak gimana nasib kami, Pak tahun depan saya jadi apa. Belum lagi yang dari tanda kutip meminjam tangan dari yang terhormat, kemudian LSM, wartawan. Jadi kami akhirnya energi kami terus terang banyak terkuras menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan status non-ASN yang di kami disebut dengan TKS, Tenaga Kerja Sukarela. Nah ini mohon diberi kesempatan kami untuk menjelaskannya seperti apa. Apakah akan diberhentikan langsung, apakah diangkat semua tanpa tes atau diangkat secara bertahap, seperti apa. Jadi kami enak ketika memberikan jawaban. Karena terus terang tidak akan pernah berhenti mereka bertanya sepanjang belum ada kepastian dari para pengambil kebijakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kami catat. Yang terakhir mungkin Bapak silakan. Mudah-mudahan pertanyaannya beda ya Pak. Ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin saya dari Kabupaten Bekasi Pak. Mungkin teknis Pak biar cepat nih. Soalnya udah siang juga nih ya. Intinya Pak, bagaimana terkait dengan tenaga non-ASN di Kabupaten Bekasi ya atau di seluruh daerah untuk sekarang kan udah sampai mau akhir tahun Pak. Sedangkan untuk terutama untuk yang wajib Pak. Wajib itu ya tenaga kesehatan, guru yang memang harus mengajar. Apabila mereka kontraknya tidak diperpanjang, murid-murid siapa yang ngajar Pak? Banyak pertanyaan dari Dinas Pendidikan, apakah boleh kami mengangkat kembali mereka? Sedangkan aturan yang tadi 30 November 2023 terakhir akan kalau mereka melakukan kontrak akan mendapatkan sanksi administrasi. Nah, itu yang akhirnya mereka takut, Pak. Kalau memang itu tidak bisa, mereka belum ada jawaban, nanti anak-anak itu siapa yang mau ngajar Pak? Itu aja Pak mungkin pertanyaannya intinya. Apakah mereka masih boleh membuat kontrak dengan tenaga non-ASN atau memang tidak? Sambil menunggu tadi rancangan dari pusat terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu ya, terakhir Bu, khusus untuk Ibu bonus terakhir tidak ya, silakan. Tapi mudah-mudahan pertanyaannya beda ya Bu ya, karena tadi sudah kami rangkum. Ya silakan nih Ibu yang terakhir, silakan Bu Nina. Baik Pak, terima kasih. Ini yang terakhir dan hanya satu pertanyaan yang saya pikir memang penting sekali saya pertanyakan di sini.
kami di Depok kan ada buka RSUD baru nih Pak, gitu ya, BLUD. Otomatis kan membutuhkan tenaga nih Pak. Dari PNS kita, tenaga kesehatan kurang, medisnya kurang gitu ya, karena satu rumah sakit pasti butuh banyak PNS. Sementara PNS kita di Depok hanya 6.200-an. Non PNS kita 7.000, sekitar 7.000 lebih lah, lebih banyak non PNS-nya. Nah kita kan akan merekrut nih Pak untuk non PNS gitu ya, karena ini kebutuhan mendasar pelayanan kesehatan. Ini gimana nih kebijakannya Pak? Gitu yang ingin saya sampaikan seperti itu barangkali. Itu aja Pak. Karena kalau terus terang kalau rumah sakit baru pakai biaya blood belum bisa gitu ya. Ini rumah sakit baru pelayanan dasar. Kalau pakai biaya blood belum bisa Pak. Blood itu 5 tahun ke depan baru bisa membiayai diri sendiri. Untuk puskesmas bisa Pak. Itu barangkali Pak, makasih. Baik, terima kasih Ibu yang terkait dengan masalah BLU khusus ya. Baru minggu kemarin dipimpin Pak Deputi yang merapatkan terkait dengan BLU, nanti kami update nanti informasinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang berbahagia, baik online maupun offline, ini ada pertanyaan. Yang pertama kebanyakannya saran. Yang saran-saran terkait dengan masalah batas waktu honorer, terkait juga dengan harapan-harapan segera supaya diputuskan, ada kepastian. Yang kedua juga saran supaya nasibnya juga dipertimbangkan karena masalah ekonomi, masalah lagi dan seterusnya ya. Kebanyakan ini saran, nanti akan dikomentari. Cuman ada yang satu teknis yang saya rasa penting untuk dijawab oleh teman-teman Menpan. Terkait dengan masalah statusnya honorer sekarang itu, kalau dengan melihat Permenpan B1511 itu kan PPK dilarang untuk mengangkat honorer. Nah sementara biasanya honorer itu pengangkatannya regulernya setahun sekali. Nah Bapak Ibu sekalian, sekarang pertanyaannya, apakah nanti per Januari itu PPK itu bisa mengangkat kembali nggak yang tahun 2022 ini? Nah pengguna anggaran ya Pak, ya pengguna anggaran, oke lah. Yang honorer itu macam-macam tuh yang angkat, yang larangannya PPK kan nggak boleh ngangkat Pak, tetapi yang tanda tangannya macam-macam Pak. Di kami sendiri yang ngangkatnya PPK dalam arti pejabat pembuat komitmen. Kalau pusat pejabat pembuat komitmen Pak. Kalau daerah pejabat pembina kepegawaian, beda kan? Beda-beda nih. Nah ini mohon nanti Mbak Mita kalaupun juga bisa menjelaskan itu, apakah kira-kira nanti pada Januari awal ini masih boleh tidak nih gitu, karena kan mereka operasionalnya sampai 23 November ya kan, atau penafsirannya full betul-betul tidak boleh lagi, berarti itu udah full betul-betul harus di layoff kan, atau penafsirannya yang surat Menpan RB itu, oh itu boleh dalam tanda petik masih boleh sampai 23 November 2023. Nah, 28 November 2023. Monggo silakan. Itu dulu mungkin yang kalau bisa dijawab dulu. Ya, betul kan Pak ya? Ya, siap, betul Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini semua masukannya sudah saya catat begitu ya. Ada kan kedengaran suaranya? Halo. Tes. Oke, cek. Oke. Kedengaran ya. Baik Bapak Ibu, saya ulangi lagi ya. Jadi terima kasih atas masukannya begitu ya. Tapi pada intinya Bapak dan Ibu ini tampaknya nggak sabar nih menunggu keputusan pemerintah ya, tidak hanya Menpan begitu ya, sebetulnya kan ada BKN dan lain sebagainya begitu. Nah terkait pertanyaan utamanya begitu ya, apakah masih diperbolehkan atau tidak begitu ya Bu, Bapak Ibu, sesuai dengan PP 49 tahun 2018 di pasal 99 itu disampaikan bahwa pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non PNS ya di sini yang bertugas pada instansi pemerintah itu
masih tetap dapat melaksanakan tugas paling lama 5 tahun, begitu ya. Jadi memang masih memungkinkan sampai dengan 5 tahun dari PP-nya diundangkan, gitu ya. Ya, begitu. Tapi begini, semoga jadi intinya saat ini kan masih dipertimbangkan ya Pak, berbagai masukan dan input dan kebijakannya sedang dalam pembahasan, begitu. Tetapi sampai sejauh ini kebijakan yang akan dilaksanakan tentu saja masih merujuk pada pasal tersebut, gitu ya. Nah, mungkin langkah pendeknya gitu dalam jangka waktu dekatnya, begitu ya Bapak Ibu, terkait dengan tenaga non ASN ini, kalau kita sedikit mundur, sedikit teknis ke belakang, gitu ya, mungkin Bapak dan Ibu bisa melakukan pemetaan kembali. Artinya pemetaan kembali itu tidak hanya terhadap non ASN, tapi terhadap kebutuhannya, gitu ya. Jadi seperti apa sih kebutuhan realnya? Tadi dari Tangsel atau Tangerang atau Bekasi saya lupa, itu 23.000 ya, Tangsel ya, ABK-nya 23.000, tetapi ASN-nya ada 4.800. Nah, mohon Bapak dan Ibu untuk kembali melakukan perhitungan ABK-nya, anjap ABK-nya dihitung kembali. Apakah betul gitu ya, secara ABK-nya 23.000 gitu ya. Bu Eva, sebentar ya, sebentar. Itu kami ingin memastikan sekali lagi. Operator coba tampilkan PP 48 2019 pasal 2018 pasal 96 dan 99 dibuka ya. Jadi biar nanti clear dan firm Bapak Ibu sekalian. Ini kan narasumber menyampaikan bahwa itu boleh ya. Nanti tampilkan juga surat Menpan RB B1511. Jadi nanti ini harus hati-hati menjawab karena ini akan dijadikan sebagai patokan nanti tahun 2023. Jangan sampai nanti merujuk tuh yang sudah diadakan oleh Menko Polhukam narasumber ini gitu kan. Nanti tiba-tiba itu berbeda pendapat. Nah, biar kita clearkan. Kalau misalkan tidak clear, kami mohon izin nanti Pak Deputi, apakah melalui Pak Menko, nanti suratkan aja Pak hasil kesepakatan ini. Kalau misalkan tidak clear, agar tertulis kita sesuai dengan hasil rapat ini, nanti biar sampaikan ke Menpan RB. Jadi saya ingin ngangkat dulu. Jadi supaya tidak ragu-ragu. Coba operator di ini ditampilkan di layar. Karena ini jadi ketika kami audiensi ini yang selalu ditanyakan, kami juga nggak bisa jawab Pak. Nah mumpung ini semuanya hadir, nanti biar kita cermati masing-masing aturannya dengan suratnya. Coba kita lihat. Ya, coba dilihat di pasal 96 dulu ya. Pasal 96 ayat 1. Di search saja, di search. Pasal 96. Ya, di search pasal 96. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian bisa dibaca kan? Larangan. Pasal 96 nomor 1 PPK. PPK ini pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-PPK untuk mengisi jabatan ASN. Berarti ini secara umum melarang kan? Tidak boleh mengangkat lagi. Pasal 99-nya. Pasal 99. Langsung aja ke bawah. Di scroll aja ke bawah langsung itu bisa. Nah, udah pasal 99. Nah, pada saat peraturan mulai berlaku terus, nah, tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Ini bisa ada 2 penafsiran kan? Coba bisa sekarang buka lagi yang surat Menpan RB. Ya. Pasal 99 ini menyebutkan tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Tetapi di pasal 96 ayat 1 tadi PPK dilarang mengangkat. Ada konsekuensinya kan Pak? Konsekuensi honorer itu diangkatnya itu masalahnya adalah per tahun. Nah, itu kan.
Sekarang pertanyaannya, apakah ngacu ke pasal 99 itu ketika diangkat misal tahun 2018 sudah diangkat itu otomatis berlakunya 5 tahun kan enggak? Setahun-setahun dia, ya kan? Aturannya setahun-setahun gitu loh. Nah, bisa diberhentikan, bisa lanjut, betul kan Pak? Nah, sekarang jangan ditafsirkan 5 tahun itu apakah boleh ngangkat lagi nggak nih tahun 2023? Itu masalah utamanya. Kecuali kalau di SK-nya ngangkatnya 5 tahun 2018, itu clear, nggak ada masalah, nggak ada penafsiran. Tetapi kalau ini masih belum clear Pak. Nah, di Permen PAN RB ini larangannya keras Pak. Larangannya itu bahkan kalau mengangkat lagi itu akan kenakan sanksi. Di paragraf paling bawah coba kita lihat. Terus ke bawah aja, langsung saja ke bawah. Yes, up. Nah, ke atas sedikit. Terus ini yang 15-11 bukan? Bukan yang ini kayaknya, bukan yang ini ya. Yang bulan Mei. Satunya lagi. 21 Mei. Masih almarhum Pak Cahyo Kumolo. 31 Mei ya, Pak. Nah, di 185. Operator? Jawab dulu ini deh kalau gitu. Ya, udah ini ya kan? Poinnya udah dapat ya, Mbak. Ya silakan. Langsung saja kalau enggak silakan Mbak Minta atau Mbak Eva kalau bisa ini. Ya, silakan. Oke, jadi kalau sebetulnya ya, kalau kita lihat di PP-nya kan clear ya Pak ya, semenjak diundangkan 5 tahun itu tidak bisa, 5 tahun masih bisa gitu ya. Tapi 5 tahun itu sebetulnya kan tadi saya bilang, secara pendataan justru banyak pengangkatan itu setelah 2018 ya kan, setelah PP berlangsung gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara pelanggaran, ya banyak yang melanggar gitu. Justru itu kita buat surat ini 15-11 supaya tidak ada pengangkatan lagi gitu. Berarti di layoff semua Januari itu, nggak boleh ada lagi? Iya, nggak bisa. Kelihatannya nggak jelas Pak. Nah nanti baik kalau gitu kita ambil kesimpulan bahwa ini juga kita harus hati-hati ya. Ini pasti akan membuat heboh nasional kalau seandainya dijawabnya nanti Januari 2023 tidak boleh sama sekali gitu mengangkat PPK lagi. Sorry, PPK tidak boleh lagi mengangkat honorer. Ya kan? Honorer yang tahun 2022 mau dikemanakan gitu loh. Bapak Ibu sekalian yang tadi punya harapan-harapan kembali ke daerah malah jadi tambah ribut nanya. Jadi mohon izin Pak Deputi, mohon arahan apakah perlu kita soundingkan ke Pak Menko Pak untuk mengklirkan masalah ini Pak, karena ini efeknya kalau seandainya ini tidak jelas tadi apalagi disampaikan bahwa sesuai dengan surat ini tidak boleh ngangkat lagi, berarti tanggal 1 Januari layoff semua Pak, honorer itu Pak, se-Indonesia itu Pak. Wah itu gimana efeknya Pak? Mohon izin Pak Deputi aja. Terima kasih Pak Saiful. Mungkin dari Kementerian PAN RB, apakah sudah ada formula tentang itu, keputusan dari para pimpinan di sana? Iya, kami sedang memformulasikan dengan BKN juga dan Kemendagri sih Pak, sebenarnya sudah beberapa kali rapat. Kira-kira kapan dikeluarkan? Seharusnya sih tahun ini Pak. Sebelum Ya, kami targetnya memang sebelum Januari. Saran saya sebelum habis Desember ini karena itu akan dipakai. Iya. Sehingga saya tidak perlu lapor Pak Menko. Kalaupun saya lapor Pak Menko itu terkait itu akan diatasi oleh Kemenpan RB. Kalau ada janji sebelum tanggal 31 bisa keluar, ya alhamdulillah saya nggak perlu ngobrol dengan Pak Menpan RB misalnya seperti itu. Jadi akan ada janji akan dikeluarkan. Nanti keputusannya seperti apa kita lihat. Tapi ini sekarang sudah ditutup atau masih ada lagi? Yang lain-lain saran-saran Pak. Oke, sekalian aja saya sedikit simpulkan bahwa Bapak Ibu sekalian kita semuanya harus sedikit berlapang dada dan juga melihat kesemuanya lah secara komprehensif tentang terkait problema ini. Tadi di awal pembukaan sudah saya sedikit sampaikan bahwa pada saat saya mendampingi Pak Menko menerima Menpan RB, ada pembicaraan dalam tanda kutip sangat rahasia, kemudian setelah itu nanti akan diputuskan oleh Bapak Presiden. Salah satu hal
Yang ingin saya sampaikan di sini adalah percayalah pada Bapak Presiden, nanti tidak akan mungkin membuat gaduh, membuat risau masyarakat Indonesia. Itu percaya pada itu. Jadi kalaupun dari Menpan RB sudah sering sosialisasi 3 opsi yang akan ditempuh, ini terkait dengan honorer dulu ya. 3 opsi yang akan ditempuh itu saya mengharapkan pada teman-teman semuanya untuk menyiapkan ketiga-tiganya. Kalau kita sering menyampaikan adalah menggeladikan. Seandainya diambil opsi pertama, kira-kira apa dampaknya di daerah saya. Kalau opsi kedua, saya harus menyiapkan apa. Kalau opsi ketiga, saya harus apa yang saya lakukan. Itu tolong dilatihkan dulu atau dianalisa dulu, dirapatkan di tempat masing-masing supaya nanti tidak terdadak. Kemudian yang selanjutnya, untuk terkait hal-hal yang honorer yang perlu diperhatikan kita bersama adalah perhitungan kembali. Kalau tadi kondisi saat ini 4.000 sekian, ternyata yang dibutuhkan 23.000 sekian. Itu tadi sudah disebutkan juga dari Menpan RB, minta tolong ditinjau kembali, dihitung kembali, dihitung ulang lah kalau boleh dibilang. Karena dalam sebuah pekerjaan di sebuah pemerintah daerah atau di pemerintah atau instansi, saya yakin sudah ada ketentuan yang berlaku. Kita mungkin perlu merefresh kembali lah, kenapa kok dibuat Menpan RB? Kenapa kok ada tujuannya pendaya gunaan, bukan penghasil gunaan? Karena sebetulnya penghasil guna itu akan mengikuti dari pendaya gunaan. Kalau mungkin kita sekarang, saya mencontohkan yang paling simpel adalah berkali-kali saya sampaikan pintu tol. Pintu tol dulu kan dijaga orang segitu banyaknya, satu shift bisa 18 orang sehari kali 3 shift. Tapi dengan adanya komputer, dengan teknologi, sekarang hanya 2 orang yang jaga. Yaitu jaga komputernya kalau rusak atau tidak. Kita semuanya harus sepakat ke sana bahwa dengan adanya teknologi itu nanti akan mempermudah kita, kerja kita lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi dampak-dampak yang mungkin bisa dikondisikan ke arah korupsi dan sebagainya. Itu yang diinginkan dibentuknya Menpan RB, salah satunya seperti itu. Di samping banyak banget sebetulnya, ada metodenya, ada mesin dan sebagainya. Namun hal yang paling simpel seperti itu, sehingga kita semuanya berpikiran sama untuk tidak menggelembungkan tenaga-tenaga kerja yang ada di lingkungan kita. Contoh aja di kantor saya sudah mengurangi, jangan sampai bikin kopi aja sampai harus 2 orang saya pekerjakan, jangan sampai. Kasih aja alat mesin kopi udah selesai. Saya mau pilih apa aja tinggal mencet. Jadi dengan teknologi semuanya itu bisa sebetulnya. Contoh tol tadi yang simpelnya seperti itu. Sehingga Bapak Ibu, ayo kita semua mulai berpikir kita ke arah sana. Dan juga sekali lagi yang tadi saya di pembukaan bahwa budaya kita terkait dengan tenaga kerja terutama untuk menjadi PNS tadi masih tinggi dalam tanda kutip untuk kita merekrut. Jadi minta tolong sudah mulai dikurangi. Sudah dari tahun 2005 kita ada peringatan, tapi sampai sekarang kita masih menggelembungkan itu. Belum budaya politik yang saya sampaikan, satu gerbong naik yang bawa sekian gerbong yang lain. Nanti kalau turun gerbong ini tidak dilepas, tetap aja nongkrong di situ. Ya pejabat baru lagi bawa lagi gerbong banyak. Nah itu yang bikin carut marut sampai dengan saat ini. Dan sekali lagi dari Pan RB nanti akan memutuskan terkait dengan tadi yang dipertanyakan yang cukup krusial. Namun kita sudah berkali-kali rapat, baik di ruangan ini juga saya masih ingat, terkait dengan tenaga honorer ini akan ada sanksi tertentu yang tadi kalau tadi masalah keuangan, kemudian masalah yang lain-lain. Kalau kita nanti lebih kepada kalau seandainya masih kemungkinan nih setelah tanggal 28 November 2023 itu masih ada lagi yang mengangkat ataupun membayarkan honorer, kemungkinan besar akan ada tindakan dari inspektorat atau BPK dan sebagainya. Itu yang kemungkinan besar, sehingga mohon diwaspadai. Semoga aja di bulan April, Mei, Juni 2023 sudah ada keputusan dari Bapak Presiden sehingga apa yang akan dilaksanakan ke depannya kita bisa tahu. Kemudian terkait dengan tadi sedikit menyinggung masalah rumah sakit baru, kebetulan saya sudah melaporkan Bapak Menko Polhukam kemarin terkait hasil kunjungan saya ke Australia terkait dengan rumah sakit juga ada di situ. Yang intinya sampai detik ini kita belum memiliki aturan jumlah rumah sakit di sebuah daerah terkait dengan jumlah penduduk dan sebagainya. Yang terjadi hasil penelitian dari UGM, Rektor UGM yang menyampaikan ke saya bahwa sekarang rumah sakit adalah berebut pasien.
dengan tanda kutip menghalalkan segala cara. Itu yang dampak yang kurang baik. Sehingga saya sudah janji, saya laporkan Pak Menko, nanti kita akan rapat dengan Mendagri, kemudian dengan Menteri Kesehatan dan sebagainya untuk terkait masalah ini. Tadi sempat singgung sedikit masalah rumah sakit. Kemudian ada juga yang mengusulkan yang terkait dengan persentase penggunaan anggaran pemerintah daerah untuk terkait dengan belanja pegawai. Ini juga sudah masuk ke kita akan godok. Dan juga terkait dengan banyaknya honorer, itu sudah saya sampaikan kepada Menpan RB, waktu itu Pak Alex Denny juga ikut rapat secara khusus di ruangan saya. Prioritas adalah tenaga kesehatan dan guru dulu. Jadi karena guru terlalu banyak yang lapor ke kita, kepala sekolahnya saja yang ASN, yang lainnya adalah honorer dan sebagainya. Dan akhirnya yang punya data lengkap adalah baru 2 ini. Sehingga mohon maaf nanti untuk honorer yang lain kemungkinan nanti prioritas kedua, tapi prioritas pertama adalah nakes dan guru untuk segera dituntaskan. Saya sudah sampaikan ke Pak Alex Denny dan juga kawan-kawan yang lain. Sekali lagi untuk tenaga honorer terkait dengan pemilu yang tadi saya sampaikan di awal, nanti Bapak Presiden akan mengambil solusi yang paling tepat. Kemudian sekarang melanjut pada yang JAJF. Tadi dari Menpan RB menyampaikan akan ada revisi tentang Permenpan nomor 13 dan seterusnya. Dan juga harapan dari saya terkait dengan beberapa kali rapat tentang JAJF ini, bahwa di Kemendagri itu sudah ada masukan lebih dari 600 permasalahan tentang JAJF ini. Sebetulnya itu bisa dibawa untuk nanti revisi permen apapun terkait dengan pembahasan tersebut, karena itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bawah. Dan tentunya kalau tadi saya dengarkan banyak sekali problema di daerah terkait dengan JAJF ini yang ternyata, mohon maaf mungkin tadi Mbak Meta mengatakan kurang baca atau kurang detail dan sebagainya. Mungkin kalau boleh menyarankan untuk terkait ini sebelum diambil keputusan lebih lanjut, mohon untuk teman-teman di daerah yang mengalami kesulitan untuk segera konsultasi saja ke Menpan RB. Nanti minta kontak poinnya, kalau handphone terlalu ribet mungkin dengan email atau dengan yang bisa langsung dijawab ya dengan email, kemudian dengan pembukaan link pengaduan dan sebagainya untuk koordinasi tadi. Bagaimana saya punya masalah ini seperti ini, nanti dari Menpan RB saya yakin akan ada yang mencarikan solusi, karena ternyata di aturan-aturan yang dibuat oleh Menpan RB sudah cukup lengkap, hanya saja banyak teman-teman yang belum bisa menerapkan sesuai yang diinginkan dari Menpan RB. Sehingga sekali lagi untuk Menpan RB silakan membuka, juga dari Kemendagri untuk membuka linknya, membuka kontak yang bisa di ini ya, kontak kaminya untuk menerima pertanyaan-pertanyaan maupun hambatan-hambatan yang ada di bawah supaya bisa lebih cepat terselesaikan. Kemudian tentang tadi pendapatan, sebetulnya sudah kita rapatkan berkali-kali, termasuk saya pimpin sendiri, bahwa kepresnya juga sudah keluar. Kita menjaminkan dari Bapak Presiden menginginkan jangan sampai ada turun sepeser pun pengalian jabatan tersebut berdampak pada pendapatan, dan sudah diwadahi. Hanya saja tadi ada keluhan ternyata membengkak di anggaran pemerintah daerah. Waktu itu dengan Kementerian Keuangan juga sudah kita sampaikan terkait hal tersebut. Nanti akan kita evaluasi berlanjut membengkaknya sampai berapa, nanti kita akan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Kemudian hasil evaluasi kinerja JAJF ini akan kita evaluasi sebetulnya sampai dengan dampaknya Bapak Ibu sekalian. Apakah setelah di JAJF kan ini kinerja kita jadi semakin bagus sesuai dengan keinginan Bapak Presiden menghapuskan SON 34 itu sudah sesuai belum? Ternyata begitu tambah dirubah ke JAJF malah tambah berantakan dalam tanda kutip. Saya masih ingat rapat di sini di gedung ini juga sempat ada usulan bahwa seandainya permasalahan itu lebih besar, mudaratnya lebih banyak, sempat kita akan membuat sebuah kesimpulan dan kita akan laporkan Bapak Presiden untuk dikembalikan ke semula. Waktu itu sempat ada kata kayak gitu. Kemudian saya anulir dengan kata gini, Bapak Presiden memerintahkan kita mengalihkan JAJF itu mesti akan ada tujuannya. Sehingga kita harus mensupport itu dulu dengan segala cara mengatasinya. Nanti kalau sudah menyerah, kita udah nggak bisa dengan segala cara nggak bisa, baru kita akan lapor Bapak Presiden bahwa permasalahan JAJF kayak gini nggak bisa diatasi lagi, sudah keluar permen PAN sekian banyak, tetap nggak bisa diatasi, lebih efektif kalau kita kembali ke jabatan SON 34 dengan syarat ada ini, sehingga efisiensi kerja bisa lebih tinggi, mungkin kita akan ngerasain, tapi itu nanti setelah kita berupaya semaksimal mungkin atas perintah Bapak Presiden. Sekali lagi, kita semuanya adalah membantu Bapak Presiden untuk mensukseskan pembangunan nasional ini.
Jadi itu adalah opsi terakhir sekali yang nantinya akan kita tempuh. Sekali lagi sudah saya anulir dengan ini adalah perintah Presiden, tidak bisa kita langsung menyerah. Kemudian selanjutnya untuk tindak lanjut langkah di 2023 terkait dengan JHJF. Kalau tadi penyesuaian hanya sampai dengan Desember ini, kemudian masih ada relaksasi sampai Februari 2023, tapi bukan atau tidak menyentuh substansi. Jadi mohon izin nanti sekali lagi Menpan RB dan juga di Kemendagri itu benar-benar memformulakan jabatan-jabatan yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhannya seperti apa supaya tidak istilahnya membingungkan teman-teman yang ada di bawah. Itu sedikit kesimpulan dan juga apa yang akan dilaksanakan. Setelah ini kita akan meramu hasil evaluasi ini dan juga secara teknis nanti saya akan mengundang deputi-deputi di Pan RB maupun di Kemendagri untuk merapatkan hasil evaluasi ini karena ini akan menentukan nanti keputusan Bapak Presiden. Jadi sekali lagi sebelum saya laporkan kepada Pak Menko, karena Pak Menko nanti akan melaporkan kepada Bapak Presiden, nanti akan saya mengundang deputi-deputi dari Pan RB maupun Kemendagri untuk memformulasikan kemungkinan besar apa yang harus diambil oleh pemerintah. Itu kesimpulan akhir dari rapat saya pada siang hari ini, dan apabila hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya mengucapkan selamat jalan untuk teman-teman yang ada di daerah. Sekali lagi buka komunikasi, jalan komunikasi dengan baik ke Pan RB maupun Kemendagri untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah dan jangan menyerah. Sekali lagi jangan menyerah karena ini sudah perintah Bapak Presiden dan sudah kementerian lembaga yang terkait di bawahnya sudah berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan, dan mohon bantuannya untuk kerelaannya meluangkan waktu untuk ya lebih meluangkan waktu untuk menanyakan dan sebagainya, koordinasi. Itu saja Pak Saiful, mungkin ada yang belum saya cover? Kalau tidak ada lagi, apa yang saya lakukan dari Menko Polhukam dan juga apa yang tindak lanjut berikutnya sudah sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita dari pemerintah akan mengambil hal yang paling baik untuk semuanya. Itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.